Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita masuk ke Qiraatus Salat langsung. Kemarin udah jam dulu. Hah? Yang pertama udah. Pertama sama kedua. Pembatalan yang kedua, inkisaf aurat. Oh, Saya. yang pertama udah ya? Udah. Berhadas sudah? Ada sudah. Dihubungin hadasah? Bukan sempun. Dalam turuq halan yang hamdi. Ya, Sekarang udah ya? tiga. Sekarang nomor 3. Qiraatus Salat. Baca. Meeting. Oh, ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil al-imam al-alim al-alam al-faqih as-salam Umar as-sadil wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi Fiddaraini amin. Faslun tabdu sholat Di arba'a surata selatan wa angkol wa kisaful aurati lan tustar halan Al-makna anna sholat tabtulu aidan bi kisafi syai'in mimma yajibu satru lisihatiha illam yastur qabla mudiyin aqalitu makni nadi fima idha tayyara arif as-satra fa in tayyaraha ghairuhu dharra wa in satara halan. Ya. Ya. Sekarang yang ketiga ya, termasuk perkara yang membatalkan sholat ya, 14 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama kemarin kita bahas sudah hadas ya, sudah kecil dan besar. Terus yang kedua wuqu'un najasah, jatuhnya najis apabila tidak dilemparkan secara seketika dengan tanpa hamil membawa ya. Sekarang yang ketiga wangkishafil aurati, terbukanya aurat ilam tustah halan apabila tidak ditutupi secara sa'naliko atau seketika itu juga. Mananya bahwa sholat itu batal juga dengan kebukanya sesuatu yang wajib ia buka, sesuatu yang wajib ia tutup untuk sahnya sholat. Apabila tidak ditutup sebelum lewatnya paling sedikit-sedikitnya tumak ninah di dalam masalah ketika ada angin
menerbangkan tutup awal tadi. Apabila diterbangkan oleh selainnya, selain angin, maka doro. Doro di sini berarti maknanya tetap membatalkan sholat. Tetap membatalkan sholat. Wa in satara halan, walaupun ditutup secara langsung. Walaupun ditutup secara langsung. Angel lagi. Masalah ini sulit ini. Jadi kalau kita ada angin membuka aurat kita, saya sholat, sujud, kering angin, buka sampai terlihat pahanya, itu hukumnya. Apabila dia tutup secara langsung, nggak batal. Tapi kalau sampai dia biarkan sampai lebih dari tumakninah, berarti kalau dengan kadar subhanallah batal. Lebih daripada kadar subhanallah batal sholat. Dan apabila terbukanya dengan sebab selain angin, maka hukumnya batal walaupun ditutup langsung. Contohnya sering anak kita, ya anak kita. Ada kalinya dia itu naik ke badan kita atau kadang buka sarung kita, batal langsung batal. Perempuan dinaiki sama anaknya, ditarik jilbabnya sampai kebuka sebagian bukannya ketarik sampai terbuka. Atau anak kecil waktu sujud dibuka kelihatan kakinya perempuan, batal. Kalau selain angin ada. Ini hukum utamanya seperti ini. Ada nggak khilaf? Ya nggak betul langsung hukumnya. Nasa turun besok. Tolong. Amaidah santai. Akan kasih hari. Ya kan, di sini ada sinopsis. Muktamad seperti ini hukumnya. Muktamad ya, walaupun muktamadnya. Jadi walaupun terbuka sama anak-anak atau nggak sengaja pun tetap hukumnya batal. Dan ini perempuan kita kadang ketika sujud mereka terbuka auratnya, ada kakinya seperti itu. Batal. Secara hukum utamanya batal. Habis di sini wakilah yata'adahu ila ma huwa fi ma'nari. Yata'adahu maksudnya itu disamakan ya. Satu makna dengan rih yaitu bahimah. Ada kucing. Masuk dusun membuka aurat kita. Atau duwe ketek nanti utama duwe ketek setelah buka aurat. Bahimah. Atau di sini bahkan anak kecil yang belum tamyiz. Anak kecil yang belum tamyiz. Kalau sudah tamyiz batal. Kalau belum tamyiz, contoh anak saya tuh masih kecil yang masih 3 tahun, itu yang belum tamyiz. Belum bisa jebol sendiri, belum bisa makan sendiri udah. Tapi jebol sendiri belum. Minum sendiri udah, jebol sendiri belum. Berarti belum tamyiz. Seandainya anak saya buka aurat saya, berarti kalau ikut pendapat yang pertama tetap hukumnya batal, walaupun ditutup secara langsung. Kalau ikut pendapat yang kedua nggak batal, karena dibuka oleh anak yang belum tamyiz. Biasa dengan derih, disamakan dengan derih, dengan angin, disamakan dengan angin. Tapi nek wis gede-gede ngene iki, sampean kok ganggu ni salate wong dolanan.
dibuka auratnya, diginiin, batal itu. Walaupun yang membuka hukumnya dosa gede, nggak ngomong salah. Walaupun pelakunya yang mengganggu sholat itu hukumnya dosa, tapi yang diganggu hukumnya batal. Batal ke sholat. Besar. Ya begitu juga seandainya istri masih sholat, kita punya istri masih sholat, diganggu, disenggol, batal nggak? Batal. Walaupun sengaja nggak sengaja. Atau kita tarik mukenahnya terbuka, ya udah. Ketika sujud kan dia nggak begitu kenceng kan nih, gitu ya. Buka dikit, buka, sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah, sekarang ini bolong ke kena rokok kayak itu. Bolong tutupnya utangan ini. Ya, ya kalau di tengah sholat ya, udah tengah-tengah itu sebelum ketemu bisa. Kan syaratnya kau bilang di tumanina. Ini sudah lebih tumanina mana ini kan? Mesti syarat. Sudah syarat. Loh, mau bolong tutup ya. Dari tadi lo bolong. Kecuali tiba-tiba bolong. Tiba-tiba. Waktu sujud sesuai. Bulat langsung. Tapi sujudnya sudah tumanina ini, langsung balik tutupi. Ayo gue tarik ganti nang ngarep. Ini gue. Angel. Mungkin daerah bapak ya. Yang enggak ada aman. Yang waktu kan gini, isi khutbah isi salat Jumat, bolong, waduh. Bila ini apa ya? Salat Jumat itu bila ini apa? Sak omongan ini apa boleh? Ini sengaja nggak sengaja ya, kena angin itu hukumnya seperti itu. Terlebih lagi bahkan di sini kata wa mata syafat atau amdan apabila dia itu buka secara sengaja hukumnya langsung batal. Dibuka secara sengaja hukumnya langsung batal. Sengaja. Di sini wa'ala al-qawl an-narif bayyibin fa'inna salata berubi kusyukin Allah sallallahu Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, ya gini. Kalau ikut pendapat yang pertama, ya dibuka sama angin, dibuka sama angin. Di sini koyit bahwa angin itu harus ada membuka aurat. Selain apa namanya? Selain angin dihukumi apa? Dihukumi batal. Selain angin dihukumi batal. Ikut pendapat yang pertama sih. Selain angin hukumnya batal. Anak kecil batal, hewan batal, ya dibuka sendiri hukumnya batal, dibuka orang lain hukumnya batal. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, kita kembalikan ikut pendapat yang kedua. Apabila dibukanya aurat secara sengaja hukumnya batal, walaupun ditutup secara langsung. Tapi kalau lupa, ikut pendapat yang kedua ya. Tapi kalau lupa, ya
Kalau dia itu lupa, kalau dia itu masih dalam sholat, buka auratnya atau dibuka oleh orang lain, ditafsirnya sama. Apabila dia ditutup dengan secara langsung, maka hukumnya enggak batal. Tapi kalau nggak ditutup secara langsung sampai lewat apa tumanina, hukumnya batal. Paham nggak ini? Ala kulli hal, berarti kalau ada orang lain membuka aurat kita, baik anak kecil atau sudah besar, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama muktamadnya hukumnya batal. Pendapat yang kedua enggak batal apabila ditutup secara langsung. Salah paham ini. Rasanya itu buat sekarang, baik. Wahadi yang rasulatu salisah minal kisah dan dulu di salat. Wan nutku biharfaini al harfin mufhimin amdan al harfin mufhimin amdan mufhimin. Al-makna Anas salatan tabdul aidan Biduk yumsoli Wa huwa amidun Ay wa alimun bitahrim Wa annahu salah Biharfaini mutawaliyaini Walau wairu muslimaini Au murakabaini min harfin wa madihi Wa biharfin muslimin Kafi minal wikoyah Wa'i minal wi'ayah Wafi minal wabak Fa ilam yakun amidan Bi ansar wa qalisanuhu Au kana jahilan bitahrim ma'zuran Kaman qarufa ahduhu fil islam Au nasya'a fa'idan anil ulama Au kana nasyan annau fi sholah Fa in kana mana taqabli qalilan Wa huwa arba'u kalimatin urfiyatin Inda ibn Hajar Wasitu indal kulyubi wa man tabi'ahu lah yadur Au kathiron ay ingkana mana taqabi kathiron Wa huwa mazad ala dalik dharra mutlaqan Wa hadhihi hiya al-khaslatu rabi'ah minal khisali allati sabtu biha shalah. Yang keempat sekarang ya, yang keempat an-wanuku bil harfaini au harfin mufhamin. Mufham atau mufhimin. Amdan secara sengaja ya, mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang bisa dipaham atau yang memahamkan secara sengaja, hukumnya batal. Hukumnya batal. Jadi maknanya bahwa sholat itu bisa batal juga dengan mengucapkannya orang yang lagi sholat dan dia sengaja. Alimun amidun, dia sengaja dan mengetahui hukum haramnya. Dan dia mengetahui bahwa dia juga masih di dalam sholat. Artinya tidak lupa. Dengan hanya mengucapkan dua huruf yang mutawaliyah ini, yang mutawaliyah. Mutawaliyah ini bersambung, dua huruf yang bersambung. Contoh udda, ya, udda. Atau apa lagi? Yang dua huruf. Oke.
Oke. Ya bisa. Oke. Ugi. Dua huruf. Atau oh nih. La. Banget ya. La. Hah? La. La. Nah. Dua huruf. Tuh. Biar fainu mutawaliyain. Fi. Walaupun tidak memahamkan. Walaupun tidak Maafkan. memahamkan. Artinya seperti lam. Saya mengatakan lam kan tidak, la tidak. Tidak memahamkan kan? Tidak memahamkan. Tapi membatalkan sholat. Karena apa? Karena dua huruf. Dua huruf itu pokoknya membatalkan sholat. Atau murakkabaini min hafin wamat Pranyaman. di, atau satu huruf yang murakkab, ya, yang dibaca panjang. Contoh a, kan dua itu. Apa lagi? I, kan dua huruf itu. Kalau a satu huruf, tapi kalau dia mengatakan a dua huruf, jadi dua huruf. Jadi dua huruf baik bisa dipahami atau tidak bisa memahami, atau satu huruf tapi yang dibaca panjang. Karena satu huruf yang dibaca panjang itu hukumnya dua huruf. Ya. Terus atau yang ketiga nih, atau satu huruf tapi memberi pemahaman. Kalau tadi kan dua huruf atau satu huruf yang dipanjangkan itu baik memahamkan atau tidak memahamkan. Kalau sekarang satu huruf tapi memberi pemahaman. Contohnya seperti hanya ki, ya, ki jagalah. Ada mananya enggak? Memahamkan enggak? Memahamkan. Ki jagalah. Oh, dari situ mana? Jagalah. Kok meneng kini jagalah aku. Sama-sama. Satu huruf saja sudah batal itu karena satu huruf memberi makna. Satu huruf memberi makna. Ini sengaja ya. Ini kita katakan sengaja. Kita masih menghukumi yang sengaja ini. Menghukumi yang sengaja. Jadi makanya di depan itu dia sengaja dan mengetahui hurufnya, mengetahui apa harumnya, dan dia ingat bahwa dia itu masih di dalam sholat. Atau dari kata wi'aya, apa maknanya? Dengarkanlah. Hah? Dengarkanlah. Wi'aya. Dengarkanlah. Karena satu huruf tapi memberi pemahaman. Nang kitab Hudori di Hasyiah Hudori, Hasyiahnya Ibnu Aqil. Ini Hudori, tahu? Di situ ada 10 huruf yang punya makna. Didadekake 10 bait. Bahwa Ki itu maknanya seperti ini, Mi maknanya seperti ini, Fi maknanya seperti ini. Fi'il amr sampai. Fi'il amr yang fi'il amr ya, tahu fi'il amr? Kalimat perintah. Kalimat perintah cuma satu kata, satu huruf dok. Fi seperti fi. Apa nih? Penuhilah atau tepatilah. Fi. Fi ahda, tepatilah janjimu. Tapi dengan kata fi saja sengaja batal. Sengaja batal. Ya, kita masih bahas sengaja. Kalau isyarah nggak apa-apa ya. Kalau apa namanya?
Batal nggak? Batal. Memberi pemahaman nggak? Apa satu kata di Indonesia, satu huruf di Indonesia, bahasa Indonesia yang bisa memberi pemahaman apa? Nun. Nun yo. Bahasa Arab. Nun ini kan. Iya kan? Tuh itu nun. Non babu non nun. Telu itu. Hah? Nun bahasa Jawa kok. Iki yo. Hah? Au. Oh lho. Loro. Iya. K. Iki. I. Oh. Oh. Oh ya, nah. Oh. ya. Loro iku panjang. Ya berarti Mudah ti. ini mau bisik-bisik lah. Paketan wis teko. Oh. Batal lagi. Batal ya, batal. Karena memberi pemahaman. Aman. Oh iya, pemahamannya apa? Oke gue. Iku nek sengaja. Sekarang fa'ilamnya pun amidan. Sekarang kalau nggak sengaja, contohnya yaitu kepusut di sana. Apa? Kepusut. Latah. Keceplosan di sana. Atau latah ya. Au jahilan bitahrim. Amidan au jahilan bitahrim, atau dia itu tidak mengetahui hukum haramnya. Tapi jahilnya jahil ma'dur ya. Jahilnya jahil ma'dur. Apa jahil ma'dur itu? Di sini namanya. Ma'duron. Kalau karena jahilan bitahrim ma'duron. Jahilnya tapi jahil ma'dur. Jahil yang dimaafkan. Ini jahil sih nggak dimaafkan. Ada jahil yang tidak dimaafkan, ada jahil yang tidak dimaafkan. Sekarang jahil yang dimaafkan siapa itu? Orang yang baru korban bil Islam, baru masuk Islam. Itu namanya jahil ma'dur. Orang yang baru masuk Islam dimaklumi. Kenapa? Karena mereka kadang belum belajar Islam. Sholat ditakoni, sholat sholat apa? Oh. Wajar, karena kadang mereka tidak mengetahui bahwa haram hukumnya ketika sholat itu berbicara, nggak tahu. Batal nggak sholatnya itu? Enggak batal. Sholatnya nggak batal. Atau di sini, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tumbuh jauh daripada ulama. Jauh di sini, kata-kata jauh di sini yaitu sekiranya masafah perjalanan sampai 82 kilo. Masafatul qasar. Tidak pernah tersentuh oleh ilmu agama di situ. Enggak ada ulama 12. Kalau ada ulamanya kan sudah ada ulama yang menyampaikan di situ. Ada ulamanya tapi dia belum belajar, yaitu adalah hujahnya besok di akhirat. Dihujah sama Allah. Ya kamu nggak belajar. Ada ulama di sampingnya. Kalau dia ada orang adalah seperti hanya di sini. Seandainya di sini tidak mengetahui najis, tidak mengetahui hukum najis, tidak mengetahui pembatalan sholat, sehingga mereka melakukan itu. Dalam sholatnya, sehingga sholatnya tidak sah secara hukum fikihnya. Dia mengatakan, pun nggak ngerti. Nah di akhirat dia itu mengatakan, ya Allah, saya kan nggak tahu kalau sholat saya kalau sholat saya itu nggak sah. Loh, kenapa kamu nggak belajar? Lah, belajar sama siapa? Nggak ada pengajian di Kamis kok. Setiap Kamis ada pengajian. Ya, ada ulama, ono bahaya, ono iki. Nah, itu hujah. Besok Allah akan menghujai mereka. Sing sholat iki sing sholat. Ini enggak sholat. Sing sholat salah wae, dia sholatnya salah, enggak sah. Di akhirat itu bakal ditangkap, bakal dihukum. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah mengirim para ulama. Nah, makanya itu namanya jahil tidak ma'dur.
Oh, di sekelilingnya ulama kok. Hanya saja dia tidak mau belajar. Siapa yang salah berarti? Orang yang itu yang nggak tahu itu. Sudah nasya'a qoriban minal ulama. Tumbuh dekat dengan para ulama. Lalu nggak mau belajar. Ya kan nanti. Ya. Itu hujahnya Allah kan. Ulama itu adalah hujahnya Allah kan nanti besok di apa namanya? Di akhirat. Berarti pada kalau mangkat ngaji terus tapi goblok terus. Mangkat terus tapi kamu kan. Nah, itu wajar nggak apa gitu, bermangkat. Ajar. Saya yang ujar. Yang ujar. Saya nggak paham ya. Berarti kan. Tapi nek kon ngapane belum bahas. Memori ini kan 500 MB loh. Tambah memori nonton no. Penting lah 500 MB. Ya, apa namanya? Ini kan seperti halnya. Makanya kita kadang sampaikan lah apa namanya hukum-hukum fikih kita di masyarakat. Tapi nek kiai ini lagi buka pengajian yang salah itu. Ya iya, mau termasuk katmul ini gitu. Sudah tahu di daerahnya itu tidak mengetahui ilmu agama dan sholatnya sah-sah, nggak ngerti hukum najis kafe, nggak kok pernah menang gue. Misalnya akhirat gitu lah, aku kan ngerti hukum, kenapa kamu nggak menyampaikan? Diujain baik Gusti Allah seperti itu apa? Anu ya Allah, pokoknya lah belum teko lah, gue lah belum teko nanggung. Kenapa kamu nggak? Datang ya. Nggak mau datang, mencoba mereka untuk belajar. Aku semua ya Allah, ya wis, ya wis ya sudah. Berarti mereka sing kena hujan kok Ustaz. Loh, saya menemukan di Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul kan. Saya tahu tugas ya. Oh baik. Kita udah ngadain. Warganya nggak mau datang. Undang. Kan di kelas Mutamimah. Kelas Mutamimah itu kita namanya. Khusus. Gunung Kidul. Sudah. Kajian. Di kita dikirim di Gunung Kidul di Jogja. Di sana yo memang di sana tuh wongnya abang-abang. Tapi yo gelem ibadah ya, gelem ibadah. Herannya itu. Wong abang-abangan tapi gelem ibadah. Ya banyak masih sholatnya rubuh gedang. Iya. Lo tahu rubuh gedang? Rubuh gedang gelimpang gitu. Enggak pernah baca apa, pokoknya imam sujud ya sujud, rukuk ya sujud, rukuk ya rukuk. Wah, wis ngono kowe. Melok imam. Melok imam. Itu namanya rukuk gedang, salatnya rukuk gedang. Imam rukuk, imam sujud terus melok. Ngatur ya ngatur, salam ya, salam assalamualaikum. Rakyat sih. Nah. Itu di apa namanya? Di waktu yang sama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan salat tarawih karena kejadian ada yang curhat sama saya. Jadi imamnya teman saya. Kan setelah pengajian, setelah tarawih itu ada pengajian rutin. Nah, di situ ada yang tanya, Pak Ustadz, tadi itu saya ditanya sama teman saya waktu sholat. Waktu sholat. Tanya, Nabi, terus saya jawab, batal nggak sholatnya? Nah, tanya piye iku? Wis entuk piro pisan? Wong keri, datanya keri. Entuk piro pisan? Nah, aku ngomong kan mesti ya iki. Batal enggak ya ditakoni, bingung deh. Salah ini. Piro Pak patang rakaat atau patang salam gitu ngomong. Bisa apa terus? Ngomong patang rakaat tuh. Jawab patang rakaat. Itu batal apa? Ibadah enggak satu-satu. Waduh, batal itu. Batal. Ya di sana ya abang-abangan tapi ya ada ulama di sana. Mau ngomongnya atau belum belajar lahir. Batal itu. Saking nggak ngerti hukum ini.
dijawab kenapa 4 rakaat. Yo ono sing masuk lo sampai segitunya berani jawab dengan sholat. Bogor yang takon. Nang Gunung Kidul masuk itu pengalaman. Tempat yang saya tugasin kemarin orang ini meninggal. Masuk lagi. Oh belum itu. Nah, saya akan pernah ngaji. Musolanya segini, saya tugasnya musola segini. Sholat tarawih saya ngisi pengajian, ngisi Fathul Qorib. Opo iki lah. Pokoknya ngajari wudu, ngajari inti-inti yang tak lerti yang sing mau sekiranya mereka bisa menerima. Nah, kalau ini sholat kadang bocor niki, kalau nyanyikan. Jenengan sami apa mboten, Pak, Bu? Ya mboten. Lho. Lah kok mboten apa? Oh kita nderek imam sholatnya gedang gitu. Berarti mboten sami apa lagi? Mboten jane. Gelem mangkat sholat tapi ora hafal. Bacaan sholat atahiyatul enggak hafal. Melu wae. Kok melok imam. Berarti jenengan sholat kali kula yo kata mboten atur. Nek Fatihah isih mboco tapi nek sing lain wis mboten mboco kita aja. Aduh. Nggih, seneng aja. Itu namanya. Jadi jahil ma'dzur itu orang yang baru masuk Islam atau tumbuh jauh daripada ulama. Kalau tumbuh jauh daripada ulama kan dimaklumi mereka melakukan sesuatu yang secara hukum membatalkan, tapi dimaafkan mereka. Makanya jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Tapi kalau kita dimaafkan enggak, kita bukan ma'dzur kita. Langsung baru masuk Islam kan masalahnya sebulan, bulan. Ya dia sampai mengetahui hukum-hukum. Dikasih tahu nih sholat nggak untuk ini, sudah tahu hukumnya, nggak masuk lagi. Kalau baru masuk Islam kan nggak dikasih waktu ya. Kadang wong mau masuk Islam saja sudah mengetahui banyak hukum Islam. Kadang ya. Sekarang au kana nasiyan anahu shalah, atau dia itu lupa bahwa dia itu di dalam sholat. Lupa. Jadi kalau satu yang pertama dia tidak sengaja. Yang kedua dia jahilnya jahil ma'dzur. Yang ketiga dia itu lupa kalau dia itu sedang sholat. Keadaan tiga ini ditafsir hukumnya. Apabila yang ia ucapkan itu sedikit, ya, yang dia ucapkan itu sedikit, yaitu 4 kalimat. 4 kalimat. Bukan 4 huruf, 4 kalimat. 4 kata. Lupa. Sholat tiba-tiba ditakoni semacam burung lali, lupa dia kalau dia masih sholat, malah jawab. Hukumnya batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kenapa? Baru 1 kalimat. Dia jawab burung melihatmu. Wah, telu itu. Urung. Burung batal itu. Burung melihat dan jangan opo. Batal itu. Batal. Kenapa? Karena 5 kalimat. Menurut Syekh bin Hajar, tapi menurut Syekh Romli menurut Syekh Romli dan apa namanya? Qalyubi ya, Imam Qalyubi. 6. Dan orang yang mengikuti Imam Qalyubi juga mengatakan 6 kalimat. 6 kalimat. Itu enggak apa-apa. Mending ikuti mana nih?
Oke. Sing akeh. Nyaman. Aman. Berarti kalau urung dan jangan opo, aku ngelih 6 itu. Pas. Pas itu. Batal ya? Enggak batal ya? Nggak batal. Enggak. Akon. Akol. Kalau 7 kalimat batal. Lam yadu enggak apa-apa. Sebetulnya seperti halnya ketika dia itu kaget ya, lupa kalau dia itu waktu sholat tuh waktu sholat itu dikagetin, atau ada yang jatuh, innalillahi, astagfirullah, nggak batal. Demi itu. Atau banyak sekarang, banyak. Kalau dia itu mengucapkannya dia itu banyak, yaitu kalimat yang lebih daripada 4 atau 6 kali kalimat. Doro mutlakon. Doro mutlakon. Secara mutlak itu doro. Secara apa? Bahwa masalah adalah doro mutlakon. Maka membahayakan secara mutlak. Ini yang keempat daripada perkara yang membatalkan sholat. Kok di sini nggak dibahasan? Dem. Tanah no. Nah, iya. Aku lihat. Apa ya? Tanah nah harus dimakai. Anu. Oh, baik. Tanah nu itu hukumnya apa sih tanah nu? Dehem di dalam sholat. Dehem di dalam sholat. Ya kan? Hukumnya apa? Di sini lah. Walau tawaqqafatul qira'ah ala tanahnu biduri hafaini. Kali itu seandainya ketergantungan baca Fatihah untuk tanahmu, apa ya? Jadi harus tanahmu untuk biduri hafaini dengan nampak 2 huruf. Apakah boleh? Kalau jenengan masih sholat, membaca bacaan yang wajib, membaca bacaan yang wajib. Contoh bacaan Fatihah. Kita itu tidak bisa membaca Fatihah kecuali harus tanahnu dulu. Harus apa? Dehem sampai nampak 2 huruf. Nampak 2 huruf nggak? Iya. Telu. 2 itu ya. Kalau 3. Ada aja. Saya alhamdulillah waktu belajar sama guru kami di Yaman, saya nggak pernah menemukan guru kami dehem sama sekali. Karena tahu hukum. Oke. Ketika sholat. Tidak sholat. Suara leo dan. Iya, jago nih. Kadang ada serat-serat dikit ya, ada serat-serat dikit. Kalau sekarang tawakof, kalau nggak di dehem kan nggak bakal bisa baca Fatihah. Ini yang dibahas sekarang. Apakah boleh di sini? Apabila bacaannya itu wajib Fatihah atau akhir, maka boleh untuk tanah, boleh untuk dehem. Esok baca Fatihah. Alhamdulillah terus
ihdinas Ya. agak gitu ini. Akhirnya dia itu nah, alif sampai kha. Baru dia melanjutkan bacaan Fatihahnya lagi. Boleh. Nah. Tapi kalau tidak wajib hukumnya gimana? Bacaan yang dia baca itu tidak wajib. Seperti surat kunut menjelaskan suaranya bagi imam berarti. Dengan takbiratul intikal maka hukumnya apa? Fala yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh. Mau tamatnya nggak? Tapi saya belajar matanya boleh. Gua indah ibu ngajar coba tanahmu beli jadi kita betul. Indah aja, indah sambil makmum. Sepatu. Kalau ini untuk memperdengarkan makmum mengetahui supaya mereka itu mengetahui bolak-balik imam. Tapi sekarang nggak perlu. Cukup jamaahnya seperti ini doang. Iya hukum. Ya nggak usah deh. Masa secara hukum aslinya DM itu membahayakan. DM di dalam sholat itu membahayakan. Terlebih lagi bukan karena untuk membaca bacaan yang wajib. Jangan mudah DM. Piye iki? Sampai banget itu. Seru suaranya. Walaupun Ada ada seru suaranya. kayak gatel itu ya. Ya, gatel. Gatel apa pas Nah, kan? foto. Jangan sampai nang. Batuk nggak apa-apa ya, batuk. Angope hati-hati. Itu kok itu. Aja. Angop makanya tutup. Ditutup aman. Atau ditahan, dilek. Sendawa. Jadi Sendawa Fit. sendawa. Sendawa. Oh. Ya, apa namanya? Kalau sendawa kan apa namanya? Kita nggak bisa nahan, ya. Seperti batuk, bersin, ya. Bersin itu nggak apa. Tapi ada digawe suara. Wah. Waktu sendawanya digawe suara. Wangi lagi berarti. Ya, jangan dibuat-buat. Kalau sendawanya memang kayak gitu sendawanya, nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat-buat sampai nampak dua Huruf. dua huruf, ya, dua huruf membatalkan. Kalau bersin Fit, misalnya kan kita biasa refleks ya, bersin alhamdulillah gitu. Nah itu pas sholat Batal. Alhamdulillah. alhamdulillah. Dikit. Ya, nggak apa. Pas sujud nih. Ya, Sebelahnya kamu kalau Sebelahnya refleks nih. Sebelahnya refleks. Hah? Pas sujud terus ahim alhamdulillah. Sebelahnya jawab ya Tapi yang sebelahnya hati-hati. refleks Kalau- juga. Kalau kita yang bersin, kalau kita yang bersin, nggak apa-apa. Wajib. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Nggak masalah sholatnya. Karena termasuk bentuknya zikir. Bersin. Alhamdulillah. Hah? Walaupun sengaja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Enak zikir ini. Kalau di tengah Al-Fatihah itu Di tengah hati nggak masalah. Nggak Nggak masalah. Wajib. Sing jawab. Dijawab sih masalah ini. Karena menjawab itu pakai khitab untuk manusia. Yang kamu Allah. Tapi kalau dia itu mengatakannya yarhamu huwa tabata. Diganti domir. Dijawab nih. Refleks nggak bisa loh. Ganti. Nggak bisa ganti. Bisa paling kok kasih ya. Kan ada cerita sahabat. Abu Sufyan kan baru masuk Islam. Ada sahabat yang bersin, ada sahabat yang bersin.
Wajib. Di sana bersin, terus dia langsung menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Sahabat-sahabat lain langsung nengok ke dia. Mereka sahabat Tuhan nggak wani ngomong, kan nggak boleh. Tahu sama Rasul. Mereka berani isyarat. Bodoh delok kan tapi kalau neri kata Ustaz, mau aku bodoh delok aku dulu. Aku bodoh delok aku doan. Hah? Aku salah aku je. Aku dua wong bersin. Wes, kampung kan jadi ngerti. Tapi kampung sedangkan jadi ngajari jangan sesungguhnya sholat ini nggak pantas untuk di situ kalam manusia, kitab manusia. Selalu dikandai oleh Nabi. Tapi sobat-sobat yang lain itu bener. Jadi ono ping biyen ngono kuwi apa jenenge cah cilik. Cah cilik ada liput pendidik ya Ustaz. Si salat bawa jenenge enggak mau mandiri ya. Mandiri enggak mau. Sahabat itu pendiri. Ya hamukallah. Oh bagian sing anu ya dikumullah wis lebar apa wis ampun. Ada terus ke buka salat iki. Jadi kalau yarhamukallah batal, tapi yarhamuhullah enggak apa? Apakah tetap disunahkan untuk baca alhamdulillah ketika di tengah sholat ketika bersin? Nah, tetap bisa. Nah, tapi katanya jangan mengsuarakan alhamdulillah dengan sekiranya mengesahkan orang amu lain. Alhamdulillah, ajim. Alhamdulillah, kayak gitu. Yang khawatir sampingnya sindrom. Ya, yang khawatir sholat ada cah cilik rame ninguk mendeli mboten batal. Rata masih Rata pas ngimami Pak. Pas ngimami ya. waduh buri ya batal. Jangan tapi Karep ngasrung ya untuk sebelum sholat kan tasbihatus subuh dulu ya sunahnya. Nah, di situ ada kesempatan untuk ngadain jadi si alit apa? Ribut nggih, ribut. Sholat sampun ribut. Tapi setelah itu aku ribut meneh. Yang penting jangan diusir mereka, jangan diusir dari pengen hari. Kalau kita usir nanti khawatirnya apa? Kalau gelem musik mana? Coba masuk untuk yang mati ada itu mati kan ikut musik. Nanti diusuri sampai anu komi ya. Jangan misalnya saya bawa sholat dulu kebetulan, maksudnya, oh tak ada baju, bila pintar, pada itu, di tengah-tengah sholat dia dalam keadaan puasa, ya di tengah-tengah sholat dia dalam keadaan puasa. Sampai ada nukhomah, ada riak yang sudah keluar. Yang sudah keluar sampai batasan dohir, sampai mahkot kok, berarti sudah ke ini, hampir ke lidah, sudah di lidah, ya, di ujung lidah, pangkal lidah, ya, pangkal lidah. Gimana hukumnya? Apakah boleh? Ini kalau nggak diriak, nggak di tanah di dehemkan, ini bisa membatalkan
puasa bisa membatalkan puasa. Iya kan? Batal puasanya. Batal. Batal puasa. Boleh nggak kita apa namanya tanah dehem supaya mengeluarkan riak dan dehemnya itu sampai menampakkan dua huruf. Gimana? Kau apa? Karena untuk menjaga puasa. Tadi katanya mau Puasa harus menjaga puasa. Ayo, bisa ngomong? Kalau sudah di mana? Nang cangkem bisa? Nang cangkem bisa? Ya wajib dikeluarin. Ditelan hukumnya batal. Batal sholatnya, batal puasa. Ya stop gitu. Ditaruh mana? Arab Sai. Termasuk Yang mau najis. selamat, mau menyelamatkan puasa atau menyelamatkan sholatnya harus seperti itu. Dan apa namanya? Nggak kita masukkan ke kantong kita, nggak kita lapkan kepada ke apa namanya? Pakaian kita. Bisa jadi malah nanti di masjid. Motori masjid haram juga hukumnya. Haram juga. Ya sudah tahu. Nantilah sarung. Nah, buat ganti sarung kan gampang. Ganti sarung. Tapi kalau ganti puasa Sah. Ini surip. Apa yang mana ya? Yes. Ini Kamis ya. Oh, di sini. Wabil fatiri hamdan. So. Oh. Oh, jauh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa birul mufatiri amdan al makna anna sholat tetap dulu aidon bi kulli ma yafturu bihi as-shaimu ma'al amdi wal ilmi fi tahrimi ka'id khali i'audin fi nahwi udunihi wa kal aqli walau qalilan wa amma ma'an nisyani awil jahli fi tahrimi wa qad mudira bima marra fala tabdulu illa in tawalat minhu salasu mudkhatin Magadi. ma Magadi. madkhatin kama ya'ti Wadi. wa hadhihi hiya al khoslatul khamisatu minal khisali allati tabtulu biha as-salatu. Wabil fatri hamdan. Sekarang dengan perkara yang membatalkan puasa secara sengaja, itu juga membatalkan sholat. Maknanya bahwa sholat itu batal juga dengan sesuatu yang membatalkan orang yang puasa secara sengaja dan mengetahui hukum haramnya. Contohnya di sini seperti hanya memasukkan kayu di kupingnya. Pakai tempat. Waktu sholat pakai tempat. Pakai tembatan. Imamnya suwi soalnya. Imamnya suwi banget imam. Tembatan. Membawa tempat barang. Baik khali audin fi nahwi itu ya. Secara mutamatnya ini termasuk jauh ya. Jauh munfatih. Ini kuping. Tapi ada ulama Imam Ghazali ya. Imam Ghazali mengatakan bahwa apa? Ini kuping bukan manfaat munfatih. Imam Ghazali. Jadi kadang kalau kita mandi, kadang kita kemasukan Air. Mandinya kita bukan mandi sunnah. Maka secara hukum utamanya batal puasanya. Batal puasanya. Baik, mandi sore itu. Mandi sore itu hukumnya apa itu? Mubah saja. Enggak sunnah kan? Enggak sunnah. Yang sunnah itu setelah maghrib. Yang sunnah itu sholat Jumat, mandi Jumat. Kalau nggak ada sunnah, nggak ada tuntutan dari syariat atau mandi wajib, mandi sunnah, berarti kan itu ada tuntutan dari syariat. Kok kemasukan air waktu mandi sore,
batal puasanya secara mutamatnya. Tapi ada pendapat Imam Ghazali mengatakan enggak batal, mending tinggi. Arab itu enak ya. Enak. Itu banyak ulama ya. Ghazali alim nggak masalah fikih? Alim. Ghazali punya kitab wasit, wajis, basit, nah, khulaso. Udah gede Ghazali. Kan biasanya kalau benar main metu ditambahin. Yo kita kalau ikut Imam Ghazali nggak apa-apa. Kadang kita kemasukan, setelah kemasukan nggak bakal keluar kecuali kalau kita masukin lagi, gitu. Aneh lagi. Iya, deng terus. Nah, melek Imam Ghazali kayak gitu, oke. Nggak batal. Kalau ikut Syekh bin Hajar Syekh Romli, batal loh rasanya. Malah yang setiki ada yang boleh apa enak ini. Ngomong kudu ngaput-ngaput lah. Eman-eman, waduh, ngodohi dewi ya. Nah, apabila batal, kan wajib tetap puasa kan? Ya, imsak. Wajib imsak, wajib imsak. Kudu ngerti, kudu melok puasa juga. Walaupun puasanya nggak sah, itu repotnya gitu. Wis puasa, kon Tetap puasa. kon tetap puasa, Kon bayar mau utang. ibadah marah. Komplit. Ini contoh. Berarti kalau ikut pendapat muktamadnya berarti hukumnya apa? Batal. Masukin kayak gini, udah kuping, batal. Wakal akli walau kalian makan walaupun sedikit hukumnya apa? Batal. Batal ya? Batal. Kalau puasa lupa? Oh, makan sedikit. Ini sengaja ya, ini hukum sengaja. Makan sedikit. Contohnya baru makan iwak nih, habis makan ayam. Yang selilit waktu sholat. Waduh, peneng nih. Diakalin gowo. Hilang. Peneng, ayo benang. Tilat, batal hukumnya. Tilat hukumnya batal. Walaupun sedikit, sengaja ya, sengaja batal. Bukan sidik. Selis rendang. Enggak, maksudnya kalau untuk yang bolos itu gede loh kan. Iya. Itu kan rapat, cilik. Jelek. Ya batal gitu. Batal apa bener gede ya nih. Kalau kalian, lu bisa sedikit. Tapi kalau ludah nggak batal ya, ludah nggak batal. Tapi yang ludah campur lele batal. Ludahnya sudah apa? Campur sama lele dalam arti sudah mencampur kayak kuah bisa. Wa amma ma'anisyan, adapun kalau lupa atau tidak mengetahui hukum haramnya. Bahwa udhira memang marah dan dia telah udur berarti jahilnya jahil apa sih? Jahil ma'adur. Maka hukumnya enggak batal. Kalau sedikit ya, kalau sedikit. Illa intawalat minhu salasu maboghotin. Kecuali kalau sampai 3 punyahan. 3 punyahan batal hukumnya. Berarti nek selilit lali enggak batal. Kalau dalam keadaan lupa enggak batal. Enggak batal puasanya, enggak batal sholatnya. Enggak batal puasanya, enggak batal sholat. Tapi kalau sampai 3 kali mamahan, 3 kali kunyahan, berarti ini wah, ini mangan nih. 3 kali kunyahan. Kalau sampai 3 kali, ya 3 kali kunyahan, maka hukumnya batal. Illa antawalat. Nah, sedikitnya itu berapa sedikitnya? Ini nggak disebutin di sini. Coba sih.
Sini. Masuk dari Sukarjo ke Avanza ke sini itu terus Avanza ke sini itu hari Sabtu kemarin mau deket mana gitu ya orang itu katanya orang Sukarjo 3 apa ya terus 3 pokoknya Sukarjo kayaknya orang kecil cowok suaminya orang kenal sama Gus Bayu kenal orang itu mogok di yang ada Perbodong yang kemarin kita lewatin pas mau kata gini nama Betul sih. di arah masuk Ini di sana. Di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Coba terang sedikit. Halo, macam mana? touring Saya jauh-jauh pakai panganan dulu. Ijen. Iya. Ijen. Ini namanya sedikit. ya santri ada kegiatan Di atas ini berarti. Banyak. Sabtu lagi Loh, bersih kalau di luar sholat sedang puasa lupa makan sak piring, batal nggak? Nggak batal. Kalau di sholat berarti sak upo wae, batal nggak sak upo ini? Batal sak upo. Kok beda ini? Ya. Yang ini podo-podo nggak semua Jo? Kalau di dalam sholat, kenapa cuma sedikit doang yang dimaafkan? semua Kalau banyak nggak dimaafkan. Tapi kalau di luar sholat, ya. Tapi kalau lali berarti lebih parah satu bodoh. Satu piring. Tapi nek sholat sak piring. Nah, kenapa sih dibedakan antara sholat dan di luar sholat? Karena orang yang puasa kalau di tengah sholat itu ada keadaan yang mengingatkan ia bahwa ia tidak boleh makan di dalam sholat. Oh, gerakan-gerakan sholat itu mengingatkan kita masih sholat. Tapi kalau kita di luar sholat, nggak ada mengingatkan ibadah ini. Puasa ini nggak ada yang mengingatkan bahwa kita itu kita sedang puasa. Kadang sehingga kadang kita lupa makan terus ngopi sudut. Wah, lali aku puasa. Nggak batal. Kenapa? Karena nggak ada keadaan yang mengingatkan kita. Tapi kalau pada waktu sholat kok jugel piring ambek sendok, ambek sujud tuh. Masa nggak ada ingat sampai. Nah itu nggak mungkin. Karena ada keadaan yang mengingatkan dia sedang sholat, sedang ibadah. Di sini. Lagi wabil aplikasi nasi yang mana ni? Terus. Wabil akil kathirin nasiyan. Ukli. Wabil ukli kathirin nasiyan. Al-ukli bidomil hamzah al-maqtul. Wabil fakti masdaru akala. Wal muradul awal ammasani fasayati hukmuhu li anahu min ifradil amalil kasir. Wal makna anna sholata tabtulu aidan bil aklil kasir minanna bil uklil kasiri minan nasi. Wa fi
hukmihi al-jahilu al-ma'dzur wal farqu bainaha wa bainas shaum haitsu la yadurru fihi dzalika minal madhkurin ana sholata dzatu afnalin mandumatin wal kasiru min dzalika yaqtamu nazmuha nadmaha ikhilafi shaum li annahu kaffa fa innahu kafun wa hadhihi minal khislati sadisatu minal khisalil lati tabtulu biha shalah. Nah, kalau mufatir tadi yang awal ya. Kalau kita mufatir yang awal itu lebih umum. Lebih umum. Makanya di situ dikasih contoh, hanya kasih contoh apa? Makan. Enggak, di. Oh, teling. Tapi kasih contoh makan juga. Ya, karena lebih umum ya, lebih umum. Untuk di kuping atau apa? Makan sedikit selesai. Cima. Nah, yang selain makan. Cima. Lupa kan? Ya lupa juga loh ya. 6 menit. Kan pembatalan sholat. Pembatalan puasa. Nek puasa yo lumayan sholat lho. Cek kuper mas. Iku enggak umum rokok mati sing orang mawi korek langsung sedot, Pak. Iya, Bisa. betul juga. Saya kan matungin lah. Dikalungi biasanya. Kalau ke Bahasannya. elektrik Ya itu contoh. umum dan umum. Umum tenang gitu. Jauhul Fatih. Iki, masa mlebu ini ya tuh. Di sini yang ke-6 yang batal lagi ukli ini makanannya, makan yang banyak, makanan yang banyak. Nasian jangan lupa. Di sini makan al-uklu bidomil hamzah, al-makul sesuatu yang dimakan. Sepertinya wudu ada wudu. Ini bahasa juga. Kalau wudu airnya. Kalau wudu itu pekerjaan. Apa lagi? Goslu. Apa lagi? Banyak bahasanya. Syurbu. Wabi fatih masdarul akala. Kalau fatah itu masdarnya akala ya kulu aklan. Ya. Wal murad alawal yang dikehendaki di sini adalah yang pertama, yaitu makna uklu, makul. Adapun yang kedua akan datang hukumnya. Li'annahu min afdhalil amal al-katsir, karena makan itu termasuk ijen-ijen ini. Oh ya. Apa di sini mana ijen-ijen? Afdhalil amal al-katsir karena termasuk perincian daripada amal-amal yang banyak. Ya. Makan. Maknanya bahwa sholat itu batal juga dengan makan yang banyak daripada orang yang lupa. Namanya kan nasian. Tapi kalau kita batal, al-uklu nasian kita batal. Ya, batal. Di luar sholat nggak luar sholat, itu batal. Poso batal. Nasi kok biasanya. Al-uklu nasian. Makan nasi, hukumnya Mangan sego. nasi. Atau masyayikh Arab pun ketika nerang kayak gini bisa ini guyone nasihat. Kalau Indonesia batal. Indakum tabtullah. Indakum menurut kalian Indonesia batal kan? Nah, paham kita gitu. Ya. Begitu juga sama disamakan hukumnya bagi orang yang jahil ma'dzur ya, jahil ma'dzur tadi. Wal faqu bainahuma wa bainas shaum.
Kenapa dibedakan antara sholat bainahuma ya? Wa baina shaum. Bainahuma apa bainahuma? Hah? Bainahuma. Enggak, ini gimana? Bainah. Bainah. Itu bainahuma. Hal. Bainah. Lebihan meng. Ya antara sholat. Bainahuma sholat. Bainaha wa baina sholat. Kenapa dibedakan antara sholat dan antara puasa? Haitsu la yadru fi dzalika minal madkurin. Dengan sekiranya madkurin dulu. Hah? Pasnya apa sama? Madkurin itu. Dengan sekiranya tidak membahayakan di dalam jahil ya atau nasian dengan maturan daripada yang dua disebutkan. Dalam sholat ya, kalau di dalam sholat itu membahayakan, kalau di luar sholat dari orang yang puasa tidak membahayakan. Bahwa sholat itu mempunyai pekerjaan yang runtut, yang sujud, yang ruku, yang ngatur. Wal kasir min dzalika yaqta'u natma, karena makan yang banyak itu bisa memotong runtutannya sholat, memutus runtutannya sholat. Kok nggak iso ingat? Nah, ini beda di antara sholat dan di antara puasa. Bisa som karena berbeda dengan puasa, puasa. Bainahu kafun, karena puasa itu hanya mencegah diri saja dari makan. Maka kalau lupa makan banyak nggak bohong. Wis mangan, wis jima, wis baru mangan, ngombe, utut, wis kuntu, tumbe kelingan. Bukan badan baru kelingan. Ingat, ya Allah. Aku poso, wis ngene gak banget iki. Dan ada sahabat tabi'in datang kepada Sayyidina Anas, ya. Bilang kalau saya itu tadi makan. Apakah batal sholat? Batal enggak? Puasa saya enggak batal. Besoknya datang lagi kepada Sayyidina Anas. Wahai Sayyidina Anas, hari ini saya makan lagi, nggak sengaja, batal nggak? Nggak batal. Pulang lagi. Besoknya lagi datang lagi. Wahai Anas, hari ini saya makan juga, lupa. Astagfirullah. 3 hari berturut-turut datang kepada Sayyidina Anas, ngomong lali terus mangan. Anta rajulun la ya'tatu shaum. Kamu seorang laki-laki yang enggak biasa puasa berarti itu. Atau biasa puasa, lali terus. Atau mencegah makan berarti. Atau puasa sunnah atau apa, berarti lali terus. Ketika puasa langsung puasa Ramadan. Pelakuan kita, ya kan? Atau puasa sunnah, tiba-tiba langsung puasa Ramadan. Lali, wajar. Karena seduri jarang puasa. Isu biasanya utat-utat biasanya. Itu pinternya pasangan. Enggak. Sebulan di penggarapan. Dino lali. Yang penting lali ya, cuma lali. Yang ngelali ya. Tanggung Pip. Entekno. Nah, tanggung Pip. Hah? Tanggung masih di mulut di mujah. Langsung dimutahkan yang di sini, yang belum masuk wajib dimutahkan. Wajib kumur-kumur juga. Kasus nih. Tapi nek keseretan gitu. Keseretan enak sing nyakut. Waduh iki nek diombeni mati ya. Nah, itu enggak boleh. Tapi batal puasa nih. Lanjut gimana? Tapi orang-orang itu pada kebanyakan tahunya kalau dia itu nggak puasa secara sengaja, yo bebas, mengaruhnya bebas. Padahal dosa berkali-kali seperti itu. Orang yang nggak sengaja nggak niat puasa sudah dosa, ya kan? Sudah dosa.
Padahal dan ketika dia niat nggak puasa, ketika itu juga wajib baginya untuk imsakan. Setiap makan berarti kena dosa. Udut dosa, udut dosa, mobil dosa, makan dosa, terus dosa. Nggak sadar dikira nggak puasa terus Bebas. nah, sedino terus bebas ngapain? Kemudian Ya nek ngelih banget memang apa namanya syahdatul ju. Kalau nggak makan bisa mati nggak apa-apa kan? nggak mati sih. Restoran, perjalanan sampai sana. Iya, bebas itu. Gua sak parah kira. Enggak, penjaga restoran kan yang menuju gak puasa deh. Bukan musafir, kita satu kira. Tapi Apa wajib imsak juga nih? ya wajib. Ramadan deh nih, salah. Maksudnya Joko apa sing sing Joko apa sing musafir? Musafir. Musafir apa pemangan? Musafir. Dengan syarat-syaratnya ya. Dengan syarat-syaratnya. Musafir ada syaratnya. Musafir keluar sebelum sebelum fajar. Ketika wajah nih mangan niat tarokus mengambil kemudahan dari Allah Ta'ala. Tapi saya kira tujuannya beda poso. Iya. Nah itu diniati emang. beda poso lah. Tepang omas, Nah, kebanyakan ya itu ngomong semada ya kalau poso, aku niatnya sel poso ya, tapi mau masih hati ya kamu musafir dia musafir. Yes. Terus Walasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 gerakan yang runtut walaupun lupa hukumnya batal ya, batal. Walau sahwan batal ya. Al makna yang anna sholat tetap dulu aidon bil amal kasir, bahwa sholat itu juga batal dengan perbuatan yang banyak, amal yang banyak. Walau minan nasi wal jahil ma'dur, walaupun dari orang yang lupa dan orang yang jahil ma'dur, itu batal. Itu batal. Wa huwa salah satu af'alin fa'aksar, yaitu 3 gerakan atau lebih. Mutatabi'atan yang nuli-nuli, terus menerus 3 kali gerakan. Urfan secara urufnya. Biaisu la yu'adu al-fi'lu as-sani mengkotian yang awal. Dengan sekiranya perbuatan yang kedua itu tidak putus dari perbuatan yang pertama. Perbuatan yang pertama dan perbuatan yang kedua tidak putus dari yang pertama. Berarti 3 contohnya nih. Masih sholat kayak gini, ini saya lihat ya. 1, 2, ini enggak putus seperti ini. Tapi kalau putus, saya benerin peci. Nah, saya berhenti dulu. Oke, ini kan perbuatan yang kedua. Ini saya balikin ke sini. Ini putus dari perbuatan yang pertama, mengkotik. Paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau gerak banyak pun, kalau mengkotik nggak apa-apa. Kalau putus-putus nggak apa-apa, putus-putus. Ya teman, di atas tumanina, di atas tumanina, di atas tumanina, di atas tumanina. Terus umpama orang ukur pakai jari 5, 4 seret itu hitung satu Enggak. tangan satu pak. Ini dong, angkat tangan dong. Kalau ini enggak dihitung. Tapi kalau ini, ya, ini ya, telapak tangannya dihitung. Tapi kalau kayak gini nggak apa. 5 loh. Nggak apa. 1 nggak apa. 2 Jadi nggak kalau kita umpama nemplek ini nggak apa. Sampai sholat, sampai sujud, sampai nggak boleh. Atau gatel ya, gatel kadang kita di sini di bokong di mana, nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya
Kalau yang gede-gede, gerakan sunat itu kalau yang terakhir pakai kan angkat tangan di sunat ini. Oh, Akbar itu kalau gitu itu batal. oh, ya, benar Syekh Romi nggak batal. Gerakan-gerakan sunnah itu, seperti angkat, ya, angkat tangan, atau ketika ya angkat tangan, kebanyakan angkat tangan ya, angkat tangan. Ketika bangun dari sholat, ya, atau mengganti apa namanya, mengganti duduk. Kadang kita sholat dan salah duduknya. Pakai gini. Duduknya lagi masih tawarruk. Padahal tahiyat terakhir. Kadang kita kayak gini. Nah, sebagian ulama Syafi'i Hajar mengatakan itu nambahin rukun. Kalau sampai berarti harus gimana? Kalau Syafi'i Hajar harus kayak gini. Kita harus tegak itu. Harus tegak. Syekh Romli enggak. Syekh Romli apa? Syafi'i Hajar yang enggak kelihatan masalah sunnah pun ya itu. Jadi kita subhanallah. Sampai Allah, jadi Allahu Akbar ini. Terus saya gini, batal. Nah, tapi riwayat juga apa namanya beda juga ya. Ada ini mengatakan ini satu anggota. Ya, ini nggak mungkin siji-siji. Dua-duanya, sunnahnya dua-duanya. Ada yang mengatakan hitungnya langsung apa? Satu ini di kedua tangannya dihitung satu. Allah Akbar. Hitung satu. Ya. Dan seperti ini juga ya. Ketika sami Allah nih, kita bangun dari rukuk. Sami Allah liman hamidah. Ya. Kalau ini jelas ya kayak gini. Batal. Nambah apa namanya? Menggerakkan badan. Ini apa namanya? Tangan. Bukan cuma jari doang. Kalau anggota yang kecil nggak apa-apa. Hidung, kuping, mata, lisan, ya. Tapi kalau sebagian orang yang ketika salam tangannya sambil assalamualaikum itu gimana? Ya mas. Kan ini ngomong assalamualaikum warahmatullahi buka pintu surga. Masa dulu. Sing kiri neraka. Buka nutup. Nah buka kafe itu deh. Buka piye? Kalau masuk goreng dibuka ya. Angel. Termasuk baru pun. Ikut pendapat yang mudah. Tadi orang ngaji. Bentar, selesai dulu. Wala farqa baina ayyakuna fi udun wahidin aw fi aksar. Tidak ada bedanya di antara satu anggota atau lebih. Lakin tetapi bisyarti ayyakuna sakilan, yaitu dengan syarat anggota badan tersebut anggota badan yang berat. Contohnya tangan, kaki, kepala ya. Nengok kayak ini. Kok waktu sholat gede-gede. Bocah. Gede-gede. Badan ya. Kepala berat. Waliyen. Ini. Apa gitu, Pak? Hati. Tapi kalau bacaan enggak apa-apa ya, Mas. Oke. Menungguin. Berat ini. Tapi kalau untuk bacaan gerakan yang biasa, tapi kalau gerakan di luar apa namanya bacaan, menggerak-gerakkan itu berat juga. Nah, ya. Maka tidak apa-apa ditafsir yang dulu bitafsir, bikhafif.
maka tidak apa-apa dengan anggota-anggota yang ringan. Contohnya kalau asobi, jari-jari telunjuk, jari-jari kaki, jari-jari tangan nggak masalah. Walaupun banyak nggak masalah. Tapi makruh ya, makruh menggerakkan dengan tanpa ada sebab. Coba nih, ini tasbihan sholat. Ada. Kita mau baca ini, baca banyak ya. Baca Subhanallah. Kita kan kalau guru kami ada mengajarkan sholat namanya diihlakil a'da, untuk menghancurkan musuh. Sholatnya harus Subhanallah 450 kali. Bawa tasbih ya, gak mungkin kan ngitung pakai jari kayak gini. Ya bodoh itu. Ya apa? Terus asobe, ajfan, apa namanya? Oh iya, pelapuk mata. Kayak gini. Jadi kedap-kedip bau. Tapi kalau tanpa hajat, ada hajat, makruh. Kedap-kedip. Kecuali kelilipan. Wasyafa, lisan. Ya wabah, lisan. Ini contoh-contoh ya. Lisan. Walaupun berkali-kali. Muta'adidan itu mutawaliyatan nuli-nuli. Berkali-kali nuli-nuli terus ya, terus-menerus ya. Enggak apa-apa. Bahkan dekar ya. Soalnya sampai drum. Sholat sampai mikir mudi. Ada covid. Bapak dewe. Awalnya kuping, ya, kuping, hidung. Tapi kalau mulut segini, lahir. Oh, nih sih jari. Ya, kuping, hidung. Geleng kepala, apa itu? 3 kali. Muhammad bil kasir al-qalil. Berbeda dikecualikan perbuatan yang banyak al-qalil perbuatan syirik ya. Termasuk pengecualian perbuatan yang banyak itu adalah perbuatan yang sedikit. Yaitu wa huwa maqalla 'anil af'al al-salasah wa in tataba'ah. Yaitu sesuatu yang sedikit itu sesuatu yang sedikit dari perbuatan yang 3 walaupun tatabu, walaupun berkali-kali, nggak masalah. Jadi melaku 100 langkah sah nggak? Sholatnya sah. Yang penting nggak mutawaliyah. Kalau tatabu nggak apa-apa. Melaku 2 langkah mandek dulu. Wah, aku sampai 100 langkah. Hukum sholatnya tetap sah. Bahwa makalah anil af'ali sah. Wa idza tawakkalna salasatan fa'asawan. Apa ini? Di sini mana ya? Wah, baca berkasar atau tidak? Oh, di situ. Ada tuh. Ini jelasnya kecil. Yang berarti dianggap sedikit yaitu gerakan yang kurang dari 3 kali walaupun terus menerus, atau gerakan yang menunjukkan 3 kali atau lebih namun tidak terus menerus. Lagi jelaskan gerakan sedikit ya. Makhraja bil kasir selain yang banyak itu sedikit. Sedikit itu kurang dari 3 atau 3 tapi nggak lanjut, nggak tatabu. 3 atau lebih tapi nggak tatabu. Ya.
sakit ini. Makola adalah ahli salasa wa ya gini ya. Yaitu sedikit ya, sesuatu pekerjaan yang sedikit ya, kurang daripada 3 pekerjaan walaupun tatabu. Berarti 2 tapi berkali-kali nggak apa-apa ya. 2 berkali-kali nggak apa-apa. Contoh jalan ini. 1, 2. Kan berkali atau bukan? Tapi kurang dari 3 gerakan. 1, 2, 1, 2. Berarti 1, 2 berhenti dulu. 1, 2 berhenti dulu. Kayak gitu. Walaupun cepat. Oh. Walaupun cepat. Cepat ya? Mama nggak tawon. Nggak apa-apa masalah. Kalau cepat. Yang penting jangan wasbah. Nanti wasbah fresh. Jangan loncat. Nyamuk, tawon, nggak masalah. Ada ular mamanya. Ayo. Pelan-pelan. Ini belum Kalau loncat jelas batal. Ya. Atau 3 gerakan, 3 aksara atau lebih, tapi tidak tatabu, tidak terus menerus. Banyak pekerjaannya, sana, tapi tidak tatabu. 1, 1, berhenti 1, berhenti 1, berhenti 1, sampai ratusan kali pun nggak apa-apa. Yang penting nggak tatabu. Kalau tatabu ya batal ini. 1, 2, 3, tatabu batal. Oke, nanti ada khilaf ya antara untuk jalan ini. Ada kuluhu malam yaksid al-la'bah. Semua ini kalau tidak ada tujuan main-main. Semua ini, hukum semua ini tidak, yang penting digarisbawahi tidak tujuan untuk main-main. Kalau tujuan untuk main-main, supaya kemaluan laki-laki di ngatain dolanan dengan tujuan dolanan batal. Tujuan main-main batal. Atau kayak tujuan main-main, ngeledek koncone. Tujuan main, hukumnya batal. Padahal 1 kali gerakan. Apa lagi? Atahiyat, dolan lagi. Atahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan niat dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Niat dolanan batal. Walaupun gerakannya sedikit. Sokolan batal niat. Niat dolan-dolan boleh batal. Saya Si kau yang sering sombol-sombolan kok. saya gitu. Oh, ini. Ada nggak sadar dari mainan-mainan waktu sholat, mainan-mainan niat mainan kan? Ayo jadi, ayo jadi itu cah gede. Sholat kadang, begini, kocok lah bagi kocok ni bangunane, semua tujuan sholat nggak? Maksudnya apa? Tujuannya itu apa itu? Mainan nggak itu? Terus mainan. At-tahiyatul. Koncone iki ngledeki. Lagi dikasih kayak gini. At-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah kayak gini. Batal. Tujuan main batal. Dua-duanya ya? Oh, guyu gue. Tahu. Oh, tahu nih deh. Padha ngalami kabeh wae. Oh, aku sing cok ngledeki deh. Apa? Enggak sadar lah. Belum ngaji. Mana SD? Ada kulul malam yang Allah. Ya. Silakan cari kayak gini. Kayak gini. Agak dicekal.
Kejulet-kejuletan. Nah, itu idean. Tujuannya apa itu? Mainan. Mainan. Arab rokok disenggon. Saya kadang di sengaja di pokoknya pengen nyenggol dulu. Kalau pas sujud itu biasanya kan nyundul itu nggak apa-apa ya, bebas. Kalau nggak sengaja ya, kalau saya main di Tempatnya itu kan, oh berdiri kan sujud, mental. Kalau sengaja berarti apa ya? Sengaja tujuan apa namanya? Tujuan mainan. Batal ya. Temennya itu di depan, gantian, ngeliatin aku lagi gantian. Kalau sujud, tur langsung. Kan dia langsung kaget kan ya, nengok pun. Oke, saya kalau bawahnya kaget biasanya. Kecelungup. Walau yakum dulu, semua itu tujuannya apa? Tidak mainan. Tobat lagi. Itu mungkin pengpiro mungkin pirang tahun setelah nemu ya kan kadang mainan macam-macam. Ayo, oke, jempol lah. Ya asyhadu la ilaha illallah kan jempol ini, jempol kan. Enggak ada gue. Ketika dia ngangkat tujuannya itu buat mainan, asyhadu la ilaha illallah lah ya. Repot ya. Ini diomongin. Yang tahu siapa? Yang tahu pelakunya. Dia itu tujuan mainan atau enggak? Tujuan ibadah atau enggak? Walam yakun dorurian, layak doru ala satri, dan tidak doruri, tidak darurat. Ya, kalau darurat berarti enggak batal. Layak doru ala satri, tidak mampu untuk meninggalkan gerakan banyak tadi. Seperti kaki gatel jarok, sepertinya menggaruk gudik, menggaruk gatel-gatel. Apa gudik? Tahu gudik enggak? Gatel-gatel. Darurat buat itu ini enggak kuat itu ukur. Sampai berapa kali enggak apa-apa. Contoh lagi ya perang apa namanya salat syiddatil khauf juga enggak apa-apa. Kan gerakan banyak. Enggak mungkin. Wah, Joko sholat itu terus, waduh, kuluku tukel lagi. Terus, wah, kira satu kali dong, ting, subhanallah, ya, tuh bacot. Gue hilang dulu. Seandainya tujuannya, apa koset, ya, tujuannya koset, fil ulang mutlakon. Yang pertama mutlakon ini apa? Kalau dia tujuannya main-main, walaupun sedikit, walaupun banyak, sengaja nggak sengaja, ya semua batal. Tujuannya main. Walaupun sedikit itu cuma gerakan ini doang. Ya, lagi. Ada mau kadang tolan, isyhadu la ilaha illallah, duga semua cuma. Tujuan main-main. Mutlakon, batalnya mutlak. Walaupun sedikit. Bi'udwin khafifin, walaupun dengan anggota yang khafif. Jari-jari, satu jari aja. Jari. Atau yang mau itu si sholat, yang mau itu. Dikit minum mata dia. Dikirim. Tujuannya main. Batal. Walau itu bisa ini mutlak dan tidak membahayakan. Kalau di dalam masalah yang kedua seperti hanya apa, nggak mampu ngukur sangat gatel, nggak apa-apa. Lam itu bisa ini mutlak. Wadiah ya salatu asabiyah minat sholat tidak tuh sholat. Ini pekerjaan yang ketujuh dari pekerjaan yang batal sholat. Ada yang mau tanya? Ngaji
gini gitu lebih paham. Misalnya yang pertama ini untuk baju atau mukena yang merawat kelihatan auratnya perempuan. Yang kedua Yang pertama sih apa namanya mukena yang terawat, atau baju laki-laki yang baju laki-laki atau baju putih yang sangat tipis dan terkena air, genah banget ya, nepak banget, nggak sah. Karena al-qasad di dalam tujuan di dalam menutupi aurat itu menutupi kulit, menutupi apa namanya bentuk warnanya. Kalau masih kebuka warnanya, terlihat warna kulitnya batal. yang kedua ini berbicara itu kan biasanya kita lagi sholat tapi nggak kuat nahan ketawa, ditahan karena ada sesuatu yang bisa membuat kita ketawa. Seperti ini wong apa jenenge lebu salah kirakan atau gimana, senyum nggak apa ya, senyum nggak apa. Karena Rasulullah pernah senyum di dalam sholat. Rasulullah pernah senyum di dalam sholat. Kalau senyum nggak apa-apa. Tapi kalau ketawa terbahak batal ya. Tertawa terbahak batal. Kayak gitu. Ini suara. Kalau ketawa terbahak batal. Kalau kita senyumnya banget, tapi dia tahan supaya nggak sampai terbahak-bahak, nggak apa-apa senyum. Tapi kalau wes sampai terbahak-bahak wes batal. Tuh, kepinggal-pinggal. Nangis berarti. Hah? Nangis kalau nangis doang air mata nggak ada apa-apa. Kalau takut kepada Allah Taala, nih. Apa putih apa? Putih buju nih. Nangis apa? Tapi kalau sampai nangisnya nyiwa apa? Yang nangis merintih. Ada lagi. Ada lagi. Ingus, Bet. Sama ingus sama ria itu sama. Ria. Malah harus waktu sholat ya ingus keluarin, kalau enggak bahaya kan? Bahaya. Keluarin, lapin di sarung kan, nanti ganti sarung bisa. Walaupun gitu doang gitu. Sampai ketelan tapi ya? Enggak. Biar enggak jatuh aja. Ya. Gitu kan gitu. Itu ya. Simpan meneh. Boleh. Iya benar. Langsung dulu. Alergi udara, terus dia kan menghasilkan cairan, terus mengalir tiba-tiba di tenggorokan. Kalau dia wajib bisa mengeluarkannya lewat mulut, wajib walaupun sampai mengeluarkan 2 sampai tanahmu tadi, sampai deh. Kayak ini. Nah, bisa mulut. Kalau sudah di mulut ya sudah keluar. Gak apa-apa di baju untuk nyelamatin sholat. Berarti paling enggak sangu itu Tisu. ya, Sapu tangan. Coba. persiapan Fungsi lain. Habis yang khawatirnya yang gede. Karena tunggu kadang yang tebel ada darah, luka. Itu. Itu kenapa ingus atau dahak itu kan tuh keluar dari dalam, kenapa itu nggak najis, Bib? Karena ingus sama nggak najis. Karena yang najis itu kan darah. Najis yang darah. Kalau itu darah najis itu. Kalau ini hanya sesuatu yang menjijikkan, mustaqbal, tapi tidak najis. Tidak setiap mustaqbal sesuatu yang menjijikkan itu najis. Ya, mani najis enggak? Ya enggak. Karena walaupun mustaqbal, jijik enggak? Sama maninya sendiri saja jijik gitu. Apalagi mani orang lain. Tapi hukumnya suci. Padahal keluarnya dari dalam juga. Mani. Karena sudah ditentukan oleh Rasulullah mana yang najis dan tidak. Cuma kotoran saja, kotoran yang bukan dari darah.
kotoran dari lidah. Ini masih dada, masih di otak, kotoran dari otak. Ludah cici gak? Cici biasa ya, tapi gak najis. Kalau seandainya setiap mustahil itu dihukumi najis, maka ludah najis. Apa? Ria, umbul, najis kabeh. Tapi Imam Malik mengatakan mani najis. Imam Malik mengatakan najis. Kalau kita Imam Syafi'i mengatakan suci. Kalau Imam Syafi'i dalilnya walaqad tarawna bani Adam, telah aku muliakan Bani Adam, yaitu dengan sucinya air mani mereka. Jadi mereka terbuat dari sesuatu yang suci. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, itu keluarnya dari dalam, najis juga. Walaupun buat bikin manusia, Apakah ada pelanggaran buat lubang kecil? Pelanggaran lubang kecil seperti sarung tadi, kena rokok itu kan kecil. Bikin nama tuh boleh. Nama tuh boleh. Dengan sekiranya di majlis khotbah terlihat warnanya. Di majlis khotbah terlihat warna kulitnya terlihat. Seperti ada yang tipis. Ada di bordiran gua ada tipis, ada bolong dikit. Tapi ketika majlis khotbah seperti ini saya nggak bisa melihat jelas warna kulitnya. Nggak apa-apa. Oh, bolong cili, kegandengan sumet, bawa cili bang, kan nggak terlihat. Tapi yang gede sampai bolongnya patah. Ini terlihat oleh sendiri, Bib. Hah? Terlihat oleh sendiri. Sendiri atau orang lain terlebih. Itu selagi terlihatnya dari apa? Dari atas. Kalau dari bawah. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Seperti hanya sujud kadang kita terlihat sebagian apa? Pahanya. Ini nggak apa-apa. Itu kadang kita melihat orang sujud kelihatan pahanya sedikit. Nggak apa-apa. Tapi kalau terlihat dari apa? Dari kaosnya, dari bajunya kelihatan udele batal, atau kelihatan dari samping kanan kiri batal. Perempuan yang pakai mukena yang potongan rokok, dari bawahnya terlihat lehernya batal. Utamanya batal. Kalau laki-laki enak, laki-laki laki-laki nggak batal. Laki-laki kan enggak. Yang penting sarungnya rada munggah. Wis bajunya oblong-oblong, gede, sarungnya di bawah udel. Ketika rokok ledeh, kelihatan udel ya, nggak tertutup auratnya. Kalau laki-laki, khusus laki-laki dari bawah nggak apa-apa. Perempuan wajib menutup. Tapi ketika memang terlihat dari bawah, nggak sengaja perempuan kan wajib menutup semuanya perempuan. Kecuali kalau laki-laki yang dakarnya terlalu panjang, sehingga ketika sujud dongol dasi. Ketika sujud terus ketoro sikil tengahnya. Apa ini? Nah itu wajib ditutupi. Jadi offset badannya segini. Nah ketika sujud dongol. Kayak apa kayaknya? Pak, mana itu Pak? Ini ulo. Sikil mana?
Bapak dari bawah Beb ya? Hah? Bapak dari bawah aja ngaturnya. Ngaturnya dari bawah. Kenapa? Karena apa namanya tidak dimaafkan gitu ya. Kalau tidak sampai kebuka gitu. Parah maksudnya. Tapi kalau laki-laki sholat di atas, di panggung, di apa bolong-bolong, nggak apa-apa tapi lihat dari bawah. Atau nggak masalah. Cuma batasannya dengkul sampai ini. Maka hati-hati ya. Karena sholat diberi sih. Kadang sarung ya. Kadang kita ngerasa baik-baik saja. Ternyata waktu dicuci sama istri kita, ternyata waktu dicuci suek. Kita pakai saja. Setelah sholat, sulit minum, bolong apa lagi? Nyucinya baik ngamuk soalnya. Terus cukup.